Halo teman-teman semua, saya Dodi. Saya akan bercerita dongeng Timun Mas yang berasal dari Jawa Tengah. Selamat menyaksikan. Di suatu desa kecil, hiduplah seorang nenek tua yang bernama Mbok Sarni. Dia hidup sendirian karena tidak mempunyai anak. Sebenarnya dia ingin sekali mempunyai anak agar bisa membantunya bekerja. Pada suatu sore, pergilah Mbok Sarni ke hutan untuk mencari kayu bakar. Dan di tengah jalan, Mbok Sarni dikejutkan oleh langkah kaki yang berat. Apa? Raksasa! Mau kemana kamu? Tanya raksasa. Aku hanya mau mencari kayu bakar. Jadi izinkanlah aku lewat, jawab Mbok Sarni dengan ketakutan. Kamu boleh lewat. Nah, kamu memberiku seorang anak manusia untuk aku santap. Tetapi aku tidak mempunyai anak dan ingin sekali mempunyai anak. Kamu tidak punya anak. Setelah Mbok Sarni mengatakan bahwa ia tidak mempunyai anak dan ingin sekali mempunyai anak, maka si raksasa memberinya biji mentimun. Raksasa itu berkata, "Hei wanita tua, ini aku berikan kamu biji mentimun. Tanamlah ini di halaman rumahmu, dan setelah 2 minggu kamu akan mendapatkan seorang anak. Tetapi ingat, serahkan anak itu padaku setelah usianya 6 tahun. Mbok Sarni menerima biji itu dengan ketakutan dan segera pulang ke rumah. Sampainya di rumah, Mbok Sarni menanam biji itu. Benar, setelah 2 minggu, biji mentimun itu tumbuh sangat lebat buahnya. Dan ada salah satu buah mentimun yang cukup besar. Mbok Sarni mengambilnya, dan setelah dibelah, isinya adalah tahu nggak isinya adalah bayi yang cantik. Mbok Sarni sangat gembira karena ia memiliki seorang anak. Anak itu kemudian diberi nama Timun Mas karena berasal dari buah mentimun yang keemasan. 6 tahun kemudian, raksasa datang untuk menagih janji. Mbok Sarni sangat ketakutan dan tidak ingin kehilangan Timun Mas. Maka Mbok Sarni meminta raksasa datang 2 tahun lagi. Waktu 2 tahun bukanlah waktu yang lama. Karena itu Mbok Sarni terus mencari akal bagaimana caranya agar anaknya tidak dibawa si raksasa. Pada suatu malam, Mbok Sarni bermimpi. Dan mimpinya itu, ia diberi petunjuk agar Timun Mas menemui petapa sakti di gunung. Pagi harinya, Timun Mas menemui petapa itu. Sang petapa memberinya 4 bungkusan kecil yang berisi biji mentimun, jarum, garam, dan terasi. Petapa berpesan, lemparkanlah satu persatu bungkusan ini. Kalau kamu dikejar oleh raksasa itu, maka kamu akan selamat. Timun Mas menerimanya dan segera pulang. Pagi-pagi buta, raksasa datang untuk menagih janji. Hei wanita tua, mana anak itu? Serahkan padaku, gelak raksasa. Kemudian Mbok Sarni menjawab, jangan kau ambil aku ini raksasa, karena aku sangat
sangat sayang padanya. Lebih baik aku saja yang kamu makan, jawab Mbok Sani dengan ketakutan. Raksasa tidak mau menerima tawaran dari Mbok Sani itu dan akhirnya marah besar. Mana anak itu? Mana Timun Mas? Teriak raksasa. Karena tidak tega melihat Mbok Sari nangis terus dan dibentak-bentak oleh raksasa, Timun Mas keluar dari persembunyiannya. Aku di sini raksasa, tangkaplah aku jika kau bisa, teriak Timun Mas sambil berlari menjauh. Raksasa pun mengejar Timun Mas, dan Timun Mas mulai menempelkan kantung yang pertama berisi biji mentimun. Sungguh ajaib, tumbuhlah pohon-pohon mentimun yang sangat lebat dan menjerat kaki raksasa. Tetapi dengan mudahnya raksasa terbebas dari jeratan itu dan mengejar Timun Mas lagi. Lalu Timun Mas melemparkan kantong yang kedua berisi jarum. Dalam sekejap tumbuhlah pohon-pohon bambu yang sangat tinggi dan tajam. Dengan kaki yang berdarah-darah karena menginjak pohon bambu, raksasa terus mengejar. Kemudian Timun Mas melemparkan kantong ketiga yang berisi garam. Seketika berubahlah hutan menjadi lautan yang sangat luas. Tetapi dengan mudahnya dilalui si raksasa. Timun Mas melihat ke belakang. Ternyata raksasa masih mengejar. Ini kesempatan terakhir. Dilemparkannya kantong yang berisi terasi ke arah raksasa. Wush! Terbentuklah lautan lumpur yang sangat luas dan mendidih. Membluk, membluk, membluk. Terceburlah raksasa di dalamnya dan akhirnya mati. Timun Mas merasa lega karena sudah selamat dari raksasa yang kejam. Akhirnya Mbok Sani dan Timun Mas hidup bahagia dan damai. Sekian cerita dari Dodi. Terima kasih.